Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya. Karena pembelajaran jarak jauh ini masih akan terus berlangsung sampai akhir semester 2 ya, teman-teman kelas 3. Teman-teman harus selalu semangat dan jaga kesehatan ya. Ketemu lagi sama Mr. Febri. Untuk kali ini kita akan membahas matematika tema 5 subtema 4 ya. Buku 3E, tema 5 itu sama dengan buku 3E. Ini subtema yang terakhir teman-teman, subtema 4. Apa yang akan kita bahas untuk kali ini? Di pertemuan sebelumnya di subtema 3 teman-teman sudah belajar tentang penjumlahan, pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, untuk di subtema 4 ini kita akan belajar tentang pengurangan yang penyebutnya sama ya. Makin seru nih kayaknya materinya nih. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan menggunakan gambar ya. Ini sama dengan yang subtema 3 kemarin, hanya yang subtema 3 kemarin kita belajar tentang penjumlahan. Lalu yang kedua, mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Yang terakhir, menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan bantuan benda konkret. Konkret itu nyata ya teman-teman, yang seringkali teman-teman lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ini tujuan pembelajarannya. Kita langsung ke materinya. Pembelajaran 1. Nah, ayo berhitung. Hari ini turun hujan seharian. Ibu membuat roti bakar untuk Nina dan Adi. Roti bakar tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Setelah dimakan Adi, roti tersisa 5/8 bagian. Lalu Nina makan 2/8 bagian. Berapa bagian sisa roti sekarang? Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan pengurangan pecahan ya. Penyelesaiannya, nah seperti yang sudah Mr. Febri bahas tadi. Ayo kita lihat langsung gambar. Nah, tadi dibagi menjadi 8 bagian sama besar ya sama ibu. Yang berwarna hijau ini sisa setelah dimakan Adi. Jadi tiga kotak yang putih inilah yang dimakan Adi. Nah, sisanya 5/8. Kemudian dimakan sama Nina 2/8 ya. Yang disilang ini yang dimakan sama Nina. Nah, jadi potongan roti yang tersisa adalah tinggal 3/8 ya. Karena dari sisa 5 dimakan sama Nina 2, jadinya sisanya 3/8 yang belum dimakan. Nah, ini roti dipotong 8 bagian sama besar, setelah dimakan tersisa 5/8 bagian, yaitu bagian yang berwarna hijau. Nina makan 2/8 bagian, yaitu bagian yang diberi tanda silang ya teman-teman. Cukup mudah ya dengan gambar ya. Oke, lanjut. Ada contoh soal lain, 9/12 dikurangi 2/12 itu sama dengan berapa? Nah, di sini Mr. Febri membuat gambar dengan 12 bagian sama besar ya. Nah, yang berwarna biru itu adalah 9/12. Jadi teman-teman pertama bikin 12 bagian sama besar, lalu diberikan tanda yang 9/12, diberikan tanda. Kalau sama Mr. Febri diwarnain biru ya.
Nah, 9 per 12 jadi warna biru. Kemudian disilang 2 kotak karat dikurangi 2 per 12 ya. Diambil 2 per 12. Tinggal kita hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 9 per 12 dikurangi 2 per 12 yaitu 7 per 12 ya. Di sini bagian berwarna biru bernilai 9 per 12 dikurangi 2 per 12 yaitu yang bagian yang diberi tanda silang. Jadi 9 per 12 dikurangi 2 per 12 sama dengan 7 per 12 ya. Cukup mudah ya teman. Ini menggunakan gambar. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya di pembelajaran 3. Ayo berhitung, ada contoh soal lagi. Pada musim hujan ibu sering membuat kue bolu. Kue tersebut disajikan saat masih hangat. Ibu membagi kue bolu menjadi 4 bagian sama besar. Nina makan 1 per 4 bagian kue. Berapa bagian kue yang belum dimakan? Kita lihat, semua potong kue adalah 1 bagian ya. Sebelum dimakan itu kuenya 1 bagian atau 4 per 4. Ingat, 1 bagian itu penyebut dan pembilangnya itu sama. 4 per 4, 5 per 5, 10 per 10 itu namanya 1 bagian ya. Bagian kue yang belum dimakan adalah, jadi 4 per 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan 3 per 4. 4 per 4 ini 1 bagian tadi ya. Lalu dikurangi 1 bagian yang dimakan Nina. Jadi sisanya 3 per 4 bagian. Atau bisa menggunakan gambar. Nah, ini ada 4 potong kue sama Nina dimakan 1 yang Mr. Febri kasih warna merah. Ini kue yang dimakan Nina 1 per 4 bagian. Nah, tinggal sisanya kue yang belum dimakan 3 per 4 bagian. Jadi 4 per 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan 3 per 4 bagian. Wih. Oke, lanjutkan pembelajaran 5. Ayo berhitung. Ada contoh soal lagi. Nina melakukan piket kelas bersama teman-teman. Siswa yang piket kelas terdiri dari 3 per 7 siswa perempuan. Berapa bagian siswa laki-laki? Ya, jadi ini merasakan tugas piket, siswa perempuannya 3 per 7. Nah, yang ditanyakan laki-lakinya ada berapa? Ayo. Oke, penyelesaiannya kita lihat. Nah, yang piket yang perempuan ada 3, yang laki-laki ada 4. Semua berarti yang piket ada 7. Dari mana? Tuh, banyak seluruh siswa yang piket ada 7. Dari mana 7? Karena penyebutnya 7. Jadi ya, di soal yang tadi 3 per 7 siswa perempuan, berarti jumlah keseluruhan siswanya ada 7. Yang perempuan ada 3, berarti yang laki-laki ada 4 sesuai gambar di sini ya. Nih, sebanyak 3 per 7 siswa adalah siswa perempuan. Artinya ada 3 siswa perempuan dari seluruh anak. Jadi banyak siswa laki-laki ada 4. Soal tersebut juga dapat dikerjakan dengan cara berikut nih. 1 dikurangi 3 per 7 siswa perempuan kan 3 per 7. Nah, satunya kita ubah menjadi 7 per 7 sesuai dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya 7 ya berarti 7 per 7. 7 per 7 dikurangi 3 per 7 sama dengan 4 per 7. Jadi siswa laki-lakinya 4 per 7. Oke. Bagaimana? Semakin bisa ya, semakin jelas ya, semakin paham nih pasti ya teman-teman. Mr. Febri yakin nih. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 6. Ayo berhitung. Ibu Nina membuat kue untuk peserta kerja bakti. Ibu membuat 16 bolu kukus. Ayah makan 2 per 16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga makan 2 per 16 bagian bolu kukus. Berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Permasalahan di atas adalah contoh pengurangan pecahan. Penyelesaiannya, jumlah seluruh kue adalah 16. Ayah makan 2 per 16 bagian. Pak Edi makan 2 per 16 bagian. Dari mana kita tahu jumlah seluruh kue ada 16? Kita lihat dari penyebutnya ya. Penyebutnya 16 berarti jumlah keseluruhannya adalah 16 ya. Nah, nih 16 kotak. Ada kue 16 kotak. Ya, ini dimakan sama ayah 2 per 16 nih ya. Lalu dimakan sama Pak Edi 2 per 16 ya. Kita hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bagian kue yang tersisa.
yaitu 12 per 16 bagian. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, bentuknya menjadi 16 per 16, satu bagian ini ya, dikurangi 2 per 16 yang dimakan ayah, dikurangi 2 per 16 yang dimakan Pak Edi. Hasilnya 12 per 16. Jadi kue yang tersisa adalah 12 per 16 ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau cara menggunakan gambar atau langsung saja seperti ini juga bisa ya. Terserah teman-teman mau yang mana. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Oke, terima kasih sudah selesai. Thank you. Semoga materi ini berguna buat kita semua, sehingga kita semakin menjadi memahami materi-materi ini ya. Dari Mr. Febri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dan tetap bahagia. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.